Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Akar Kuliner Indonesia. Teman-teman, video kali ini saya mau berbagi resep bagaimana cara membuat rendang ayam, tapi rasanya nggak jauh lebih enak dari rendang daging. Bagaimana cara memasaknya? Ya tonton videonya sampai akhir. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean video-video baru saya berikutnya. Terima kasih. Di sini ayam yang saya gunakan ada 1 kg ayam bagian paha. Lalu saya siapkan juga 1 butir kelapa parut. Di kelapa parut ini akan saya ambil 1/4 bagiannya untuk saya jadikan menjadi kelapa serundeng atau kelapa gongsengnya. Dimana kelapa gongseng ini adalah menjadi bagian yang paling enak dalam pembuatan rendang ayam ini. Jadi kalau menurut saya, usahakan kelapa gongsengnya jangan di skip ya, karena ini adalah salah satu bahan yang bikin enak rendang ini. Lalu kelapa parutnya akan kita sangrai sampai berwarna kecoklatan. Untuk di bagian ini jangan sampai ditinggal-tinggal karena kelapa parut ini mudah sekali gosong. Setelah berwarna kecoklatan seperti ini kita langsung aja matikan kompor dan akan saya haluskan kelapa sangrenya dengan menggunakan ulekan. Langsung aja masukkan kelapa sangrenya ke dalam ulekan. Ini harus kita ulek dalam keadaan panas supaya mudah sekali kita haluskan kelapa sangrenya dan ulek terus sampai kelapa sangrenya mengeluarkan minyak yang banyak. Ini sudah mulai mengeluarkan minyak ya. Lakukan terus sampai kelapa sangrenya ini benar-benar halus dan mengeluarkan minyak sebanyak ini. Kita pindahkan ke dalam wadah, lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk sisa kelapa parutnya, ini akan saya jadikan terlebih dahulu menjadi santan. Bahan berikutnya, di sini saya siapkan bahan-bahan atau bumbu rempah-rempahnya. Di sini saya menggunakan ada ketumbar, bunga lawang atau bunga peka, biji pala, jinten, kayu manis, cengkeh, dan kapulaga. Ini semua akan kita sangrai. Nah, ini kita panaskan teflon dan kita sangrai. Terlebih dahulu biji palanya kita hancurkan. Kita sangrai aja sampai berwarna kecoklatan dan mengeluarkan aroma harum dari bumbu-bumbu rempahnya. Setelah keluar aroma harum dan matang seperti ini kita haluskan aja dengan menggunakan blender. Hasilnya seperti ini kita pindahkan ke dalam wadah. Bumbu selanjutnya kita siapkan di sini ada bawang merah, bawang putih, jahe laos, kemiri, cabai merah besar, cabai merah keriting, dan rawit hijau. Untuk yang tidak suka pedas, rawit hijaunya di skip aja ya. Nah, ini sebelum kita blender, ini kita potong-potong terlebih dahulu untuk bumbunya agar mudah kita haluskan. Ini setelah di blender semua, dan lalu kita siapkan bahan pelengkapnya. Di sini ada daun kunyit, serai, daun salam, dan daun jeruk. Untuk daun kunyit dan daun jeruknya ini akan saya gunting-gunting halus, dan ini lakukan sampai dengan selesai. Tahapan selanjutnya, di sini saya sudah siapkan santan, langsung masukkan ke dalam penggorengan. Dan ini semua bumbu yang sudah dihaluskan tadi masukkan juga ke dalam santannya. Untuk santannya saya tidak pisahkan kentan dan encernya ya, jadi saya langsung gabungkan aja jadi satu. Untuk santan kentan dan santan encernya supaya lebih simpel aja. Nah, ini kita masukkan aja langsung di awal. Ini kita masak bumbunya ini supaya tidak langur. Ini kita masak dulu bumbunya sebentar sampai bumbunya ini ngeset atau meresap. Lalu masukkan ayamnya.
Masukkan juga bumbu rempah-rempahnya dan bahan-bahan pelengkap lainnya. Ini kita aduk aja dan sesekali diaduk-aduk ya supaya santannya itu tidak pecah, dan masak sampai santannya ini mendidih. Walaupun sudah mendidih, tetap ini harus sesekali diaduk ya, supaya bumbu di bawahnya itu tidak mudah gosong. Nah, ini saya masukkan juga garam dan gula merah. Untuk gula merah disesuaikan aja, jangan sampai manis karena rendang kalau manis nggak enak. Lalu saya masukkan di sini masako sapi. Saya sengaja menggunakan masako sapi supaya rasa bumbu ini mirip banget dengan rendang daging. Jangan lupa sesekali diaduk supaya bumbu di bagian bawahnya tidak mudah gosong. Lalu tahapan berikutnya di sini saya masukkan tadi yang kelapa gongsengnya. Ini masukkan aja semuanya. Kita aduk-aduk lagi. Dan hati-hati ya kalau sudah tahapan seperti ini, aduknya harus pelan-pelan supaya ayamnya ini tidak mudah hancur. Masak dan sesekali diaduk terus sampai bumbunya ini mengental. Di sini bumbunya sudah mulai mengeluarkan minyak dan warnanya sudah berubah warna menjadi merah. Ini sudah mau mulai matang. Nanti kalau tingkat kematangannya disesuaikan aja. Kalau mau lebih ada bumbunya atau lebih juicy, boleh ini dimatikan di proses ini. Kalau mau lebih kering, boleh nanti dikeringkan lagi atau lebih lama lagi masaknya. Hasilnya seperti ini. Ini saya masaknya nggak sampai kering. Saya masaknya sampai bumbunya nyemek-nyemek seperti tadi aja, supaya lebih terasa. Sekarang waktunya makan. Kita langsung cobain aja rendang ayamnya ya. Ini menggugah selera banget karena kebetulan rendang ayam ini adalah makanan favorit keluargaku. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak pakai gagal, juicy banget, gurih banget, dan ada pedasnya. Udah pasti ini bikin nambah makan. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman rendangnya mau juicy seperti ini, proses masaknya sama seperti tadi saya yang terakhir ya. Tapi kalau teman-teman mau lebih kering lagi atau lebih kental, ini saya ada sisa ayam rendang ayamnya. Ini saya angetin kurang lebih 15 menitan. Warna atau teksturnya menjadi seperti ini, menjadi lebih kental, lebih creamy, dan yang pasti ini rasanya mirip banget tuh dengan rendang daging. Kalau teman-teman makan nasi sama bumbunya aja itu udah enak banget. Untuk rendang ayamnya disesuaikan aja dengan selera teman-teman. Mau rendang ayamnya seperti saya seperti ini yang warnanya merah, yaitu lebih juicy, lebih nyemek-nyemek, atau mau seperti yang seperti ini, yaitu setelah yang saya angetin warnanya akan menjadi lebih pekat, lebih kental, dan bisa lebih kering. Dan yang pasti bumbunya itu akan jauh lebih meresap. Jadi tinggal pilih aja sesuai dengan selera teman-teman. Kalau teman-teman penasaran dengan rasa rendang ayamnya, di-recook aja resepnya. Semoga teman-teman suka. Dan terima kasih juga ya buat teman-teman yang sudah menonton channel ini. Maafkan kalau saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.